Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Teknik Penulisan Artikel Ilmiah. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat kesimpulan dan saran dalam artikel ilmiah berbasis MSDM. Ya. Oke. Dalam membuat kesimpulan dan saran kali ini, kita akan belajar bagaimana memahami prinsip dasar dan pentingnya menyusun kesimpulan dan saran. Ya. Juga mengetahui hubungan antara kesimpulan dan tujuan penelitian, mampu menyusun saran praktis dan aplikatif dalam konteks MSDM. Lalu selanjutnya dengan pembelajaran kali ini kita bisa mengidentifikasi dan menghindari kesalahan umum penulisan serta meningkatkan refleksi kritis untuk hasil yang lebih efektif dan tentunya lebih bermakna. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam membuat kesimpulan dan saran yaitu adanya konsep penutup yang strategis, di mana bagian ini berfungsi sebagai penutup yang merangkum berbagai temuan utama serta memberikan rekomendasi aplikatif bagi pengembangan ilmu dan praktek. Tentunya kesimpulan harus bisa menegaskan kembali hasil utama, sementara saran bertindak sebagai panduan praktis bagi praktisi dan pengambil kebijakan, misalkan dalam bidang SDM. Selanjutnya, kita perhatikan prinsip utama dalam penulisan. Harus ada objektivitas dan kualitas data, sehingga kesimpulan harus didasarkan pada data dan temuan real, bukan hanya sekedar pendapat pribadi ataupun interpretasi subjektif dari penulis. Di sisi lain, deskripsi atas kesimpulan juga harus lebih ringkas dan jelas dan disusun dengan padat dan langsung ke pokok permasalahan tanpa mengulang seluruh penjelasan yang sudah disampaikan pada bagian bab 4 yaitu dalam bagian hasil. Selanjutnya, bagaimana hubungan dengan tujuan riset? Nah, kesimpulan ini harus memberikan reflektif, konsistensi, dan komprehensivitas dalam struktur pembuatannya. Kesimpulan wajib menjawab secara reflektif atas berbagai pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal secara eksplisit. Lalu juga harus konsisten guna menjamin keselarasan antara apa yang ingin dicapai dengan apa yang berhasil ditemukan di lapangan. Ya, jadi harus berkesan antara ideal goal dengan found result. Selanjutnya harus komprehensif. Setiap poin tujuan riset harus diulas capaiannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menyusun hasil yang relevan, nah kita lihat ya, hasil dari kesimpulan ini. Gunakan data konkret, hindari pernyataan ambigu. Seperti misalkan, pelatihan itu penting ya, semua juga penting ya. Gunakan hasil yang nyata program pelatihan meningkatkan produktivitas sebesar 15% misalkan dengan signifikasi 0,05. Kesimpulan yang relevan mampu mengaitkan hasil dengan kondisi nyata organisasi dan tentunya teori-teori yang sudah berlaku. Misalkan kesimpulannya ada peningkatan 15% produktivitas. Ya, ini terukur dan signifikan. Bagaimana penyusunan saran yang praktis? Ya, harus sistematis, realistis, dan tentunya didukung oleh data. Saran harus sistematis, ya. Tidak lepas dari realitas yang ada dalam penelitian itu sendiri yang kesemuanya berbasis data. Contohnya, jika pelatihan meningkatkan motivasi, maka sarannya perluasan program rutin yang lebih spesifik dalam pelatihan, misalkan soft skill ataupun technical skill. Saran juga harus aplikatif dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi agar saran memungkinkan benar-benar dapat diaplikasikan. Ada dua sisi kontribusi riset. Yang pertama manfaat akademik dan manfaat praktis. Ya.
Fokus utamanya dalam manfaat akademis, dalam pengembangan ilmu, contohnya implementasi, validasi model, atau penambahan literatur baru. Dalam hal praktis, terutama berkaitan dengan aplikasi atau pelaksanaan pengelolaan SDM, misalkan pelaksanaan dari kebijakan baru atau desain program pelatihan rutin. Tak lupa, sisi kontribusi lainnya adalah keberlanjutan, yaitu dengan adanya dialog, teori, dan praktek. Misalkan, bagaimana inovasi berkelanjutan berbasis bukti atau evidence based. Ada beberapa kesalahan dalam penulisan kesalahan umum, misalkan mengklaim tanpa data, menyimpulkan hal yang tidak dibuktikan secara empiris dalam riset yang dilaksanakan. Lalu juga pengulangan hasil, mengulangi seluruh data secara berlebihan sehingga berlebihan dan tidak efektif. Lalu juga kesalahan lainnya adalah memberi saran yang mengambang, memberi rekomendasi yang umum dan tidak realistis untuk diaplikasikan. Apa yang menjadi dampak bagi dunia MSDM dalam konteks kesimpulan dan saran? Pertama, bagaimana penguatan data dasar ini menjadi fondasi penelitian yang kuat sehingga analisis refleksinya mampu mengembangkan proses yang mendalam dalam memahami data. Tentunya pada akhirnya inovasi MSDM merupakan hasil akhir yang berupa solusi terbaru, ya, sehingga dipahami bahwa penulisan yang kuat meningkatkan kredibilitas, citasi, dan pengaruh nyata bagi kebijakan organisasi. Di sisi lain, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu menutup dengan kuat. Kesimpulan dan saran bukan hanya sekedar formalitas. Kesimpulan dan saran adalah penggerak utama dalam siklus pengembangan ilmu pengetahuan dan tentunya menghubungkan dunia akademik dan realitas praktek di lapangan. Itulah yang menjadi orientasi bagaimana membuat kesimpulan dan saran yang baik sehingga mampu menghasilkan nilai-nilai kemanfaatan di masa depan. Demikian pembahasan kita kali ini tentang bagaimana membuat kesimpulan dan saran aplikal terutama bidang konsentrasi MSDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.